Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Evi Segrawati Ampri, SPD MPD. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis observasi CP dan ATP di SD Negeri 056 Lamasarian. Adapun pengamatan yang kami lakukan pada SDN Negeri 056 Lamasarian untuk menilai bagaimana implementasi kurikulum Merdeka berlangsung melalui pendekatan capaian pembelajaran atau CP dan alur tujuan pembelajaran atau TP. CP ATP merupakan panduan utama dalam merancang pembelajaran, memastikan bahwa setiap aktivitas dan materi pembelajaran selaras dengan tujuan yang ingin dicapai sesuai tahap perkembangan siswa. Baik, terima kasih. Kemudian pelaksanaan pembelajaran di kelas 1-2 atau KCA. Di tahap awal pembelajaran ini, guru memberikan fokus utama pada penguatan literasi dasar, yakni kemampuan mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis secara sederhana. Pembelajaran dirancang agar interaktif dan menyenangkan dengan metode seperti penjelasan langsung, sesi tanya jawab, serta latihan yang relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini bertujuan agar anak-anak merasa nyaman dan berani berpartisipasi aktif, membangun kepercayaan diri dan minat belajar yang tinggi sejak dini. Penguasaan dasar literasi ini penting sebagai fondasi untuk mengembangkan potensi yang lebih kompleks di jenjang selanjutnya. Dalam aktivitas tersebut, guru dapat mulai mengenalkan nilai-nilai sosial seperti kebersamaan dan saling menghargai, serta sesuai dengan prinsip profil pelajar Pancasila. Pelaksanaan pembelajaran di kelas 3 dan 4 atau KCD memasuki kelas menengah. Pembelajaran mulai diarahkan untuk mengembangkan keterampilan menulis yang lebih kompleks, khususnya teks narasi dan deskripsi. Siswa dilatih untuk berpikir kritis dalam memahami materi, mengorganisasi ide, dan berkomunikasi secara santun, sesuai standar etika dan norma sosial. Di fase ini, guru mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila lebih intens, seperti gotong royong dan kemandirian, untuk membentuk karakter yang lebih kuat. Metode pembelajaran juga mulai lebih bervariasi, dari sekedar tanya jawab menjadi diskusi kelompok dan proyek sederhana yang melibatkan siswa secara aktif, memberikan ruang bagi mereka mengembangkan kreativitas dan kerjasama. Baik, selanjutnya pelaksanaan pembelajaran di fase C kelas 5-6 tingkat atas sekolah dasar. Ini lebih meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis dan memahami teks informatif yang lebih kompleks serta mengungkapkan pendapat secara logis. Pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dengan memanfaatkan diskusi yang lebih mendalam dan proyek kontekstual yang relevan dengan dunia nyata guru. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman sehari-hari sekaligus mengembangkan kepedulian sosial dan rasa tanggung jawab. Kesimpulan, implementasi kurikulum Merdeka di SDN 056 Lamasari yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses belajar mengajar di semua fase kelas. Guru mampu menyesuaikan metode dan materi pembelajaran dengan kebutuhan siswa sesuai CP dan ATP yang telah ditetapkan, sekaligus menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang menumbuhkan karakter positif siswa. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif siswa, pembelajaran yang kontekstual, serta pengembangan kemampuan literasi dan karakter secara terpadu. Nah, dengan peningkatan kualitas asesmen dan pembelajaran, disarankan agar sekolah memperkuat dokumentasi kurikulum, memperluas pemanfaatan teknologi pembelajaran, dan meningkatkan pelatihan bagi guru terkait perencanaan dan penggunaan ATP sebagai panduan domain pembelajaran. Dengan begitu, SDN 056 Lamasarian dapat lebih optimal dan mengimplementasikan
merdeka secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat dan keterampilan hidup yang dibutuhkan.